Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih benang merah antara membangun piramida di zaman Mesir kuno dengan meluncurkan roket keluar angkasa di era modern? Nah, semua pencapaian luar biasa ini ternyata punya satu kunci yang sama. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Gimana caranya manusia mengubah sebuah ide besar yang awalnya cuma ada di kepala menjadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat dan rasakan? Jawabannya ada dalam satu kata. Dan kata itu adalah manajemen. Gampangnya gini, manajemen itu adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi ada dua kata kunci yang penting banget di sini, efektif dan efisien. Efektif itu artinya tujuannya tercapai, berhasil. Kalau efisien, artinya kita mencapainya dengan sumber daya seminimal mungkin, gak buang-buang waktu, tenaga, atau uang. Nah, keduanya ini harus jalan barengan. Terus, gimana cara seorang manajer melakukannya? Mereka punya semacam toolkit atau seperangkat alat yang sangat ampuh yang kita kenal sebagai 4 fungsi inti manajemen. Anggap aja, ini kayak resep dasar untuk mewujudkan tujuan apapun. Ini dia keempatnya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Biar gampang, kita pakai contoh yang seru ya. Bayangin aja kita mau merencanakan liburan bareng teman-teman. Prosesnya itu pas banget buat ngejelasin 4 fungsi ini. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, tentu aja perencanaan atau planning. Ini tahap paling awal, di mana kita ngumpul dan nentuin, oke, kita mau liburan kemana nih? Kita tetapkan tujuannya, berapa budgetnya, mau berangkat kapan. Tanpa rencana yang jelas, ya kita cuma bakal wacana doang kan? Nggak kemana-mana. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Oke, tujuan udah jelas. Sekarang waktunya bagi-bagi tugas. Siapa yang urus tiket pesawat? Siapa yang cari hotel? Siapa yang bakal jadi bendahara? Nah, disinilah kita mulai menyusun siapa melakukan apa, biar semuanya teratur dan nggak ada yang tumpang tindih. Lalu ada pengarahan atau leading. Nah, ini nih seninya. Ini soal manusianya. Selama prosesnya, kita harus bisa jaga semangat teman-teman. Kalau ada beda pendapat, ya diselesaikan baik-baik. Dan mastiin semua orang tetap fokus ke tujuan awal, liburan yang seru. Intinya, ini soal memimpin dan memotivasi. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling. Oke, katakanlah kita lagi di tengah-tengah liburan. Kita perlu cek dong, pengeluaran kita masih sesuai budget gak? Atau jadwal kita masih on track atau udah ngaret banget? Kalau ada yang melenceng dari rencana, kita harus cari solusi dan melakukan penyesuaian. Itulah gunanya pengendalian, biar semuanya tetap di jalur yang benar. Keempat fungsi tadi itu ibarat fondasinya. Dari dulu sampai sekarang, ya itu-itu aja. Tapi, yang bikin menarik adalah cara orang memandang dan menggunakan alat-alat ini. Ternyata, itu udah berevolusi banget loh seiring waktu. Yuk kita jalan-jalan sebentar menelusuri sejarahnya. Secara garis besar, perjalanannya bisa kita bagi jadi 3 era utama. Awalnya ada teori klasik, di mana organisasi itu dilihat kayak mesin, kaku, terstruktur. Terus bergeser ke teori hubungan manusia, yang sadar kalau di dalam mesin itu ada manusianya, ada jiwanya. Sampai akhirnya ke teori modern, yang melihat organisasi itu jauh lebih rumit, kayak sebuah ekosistem yang hidup. Di era klasik, zaman revolusi industri, fokus utamanya cuma satu, efisiensi. Ada Frederick Taylor yang terobsesi mencari satu cara terbaik untuk mengerjakan sesuatu. Lalu ada Henry Fayol, dialah yang pertama kali merumuskan 4 fungsi manajemen yang tadi kita bahas. Sementara Max Weber memperkenalkan ide birokrasi, aturan yang jelas, hierarki yang pasti, untuk menciptakan ketertiban. Lalu, terjadilah sebuah pergeseran besar. Para peneliti menemukan sesuatu yang revolusioner. Mereka sadar kalau produktivitas itu bukan cuma soal metode kerja. Teori hubungan manusia pun lahir yang menekankan bahwa manusia itu bukan sekedar roda gigi. Motivasi, kepuasan, dan interaksi sosial mereka di tempat kerja ternyata punya pengaruh yang luar biasa besar. Kesadaran inilah yang membawa kita masuk ke era modern. Organisasi tidak lagi dilihat sebagai mesin yang tertutup rapat, tapi lebih seperti ekosistem yang kompleks, yang hidup dan terus-menerus berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Nah, pemikiran modern ini lebih kompleks. Ada pendekatan sistem yang melihat organisasi sebagai satu tubuh utuh. Apa yang terjadi di satu bagian pasti akan mempengaruhi bagian lain. Lalu pendekatan kontingensi yang gampangnya bilang tidak ada satu resep yang cocok untuk semua kue. Cara terbaik itu selalu tergantung situasinya. Dan terakhir pendekatan kuantitatif di mana kita mulai pakai data dan angka untuk mengambil keputusan. Jadi nggak cuma berdasarkan perasaan. Dan kalau kita lihat hari ini, wah, perubahannya makin cepat lagi. Teknologi digital mengubah total cara kita bekerja.
Globalisasi menuntut kita berpikir lebih luas. Isu seperti keberlanjutan atau sustainability juga jadi sangat penting. Semua ini menuntut organisasi untuk menjadi agile atau lincah. Artinya harus bisa beradaptasi super cepat terhadap perubahan yang kadang tidak terduga. Oke, setelah kita melakukan perjalanan panjang ini, mari kita tarik semua konsep tadi kembali ke kehidupan kita masing-masing. Karena sadar atau tidak sadar, kita semua ini sebetulnya adalah seorang manajer. Coba deh pikirin, sebuah perusahaan yang merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan peluncuran produk baru itu menggunakan prinsip yang sama persis dengan seorang mahasiswa yang mengatur jadwal, membagi tugas, dan menyemangati teman-temannya untuk menyelesaikan tugas kelompok. Skalanya aja yang beda, tapi prinsip dasarnya sama. Jadi inilah poin kuncinya. Manajemen itu bukan cuma teori kaku untuk perusahaan besar, ini adalah life skill. Sebuah keterampilan hidup yang dinamis dan sangat penting untuk mengubah ide apapun, besar ataupun kecil, menjadi kenyataan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba pikirkan, proyek apa dalam hidup Anda saat ini, baik itu pribadi maupun profesional, yang hasilnya bisa jadi jauh lebih baik kalau Anda menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.